Dikarenakan pandemi COVID-19, Baterai sangat memperhatikan faktor kesehatan. Sebagai bentuk kepedulian kami, Baterai tidak melakukan pengambilan gambar secara luring. Setiap adegan direkam masing-masing oleh anggota kelompok. Magang film. Selama pandemi. Emang bisa? Inception and philosophy because it's never just a dream. Film Inception adalah film mengenai dunia mimpi yang berlapis dan dapat dimasuki oleh manusia. Dalam film ini, pemeran utamanya adalah Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Dominic Cobb atau disebut juga dengan Dom, dan rekannya Joseph Gordon-Levitt yang merupakan Arthur sebagai seorang ekstrator yang diberikan tugas untuk mencuri sebuah rahasia yang sangat berharga melalui dunia mimpi seseorang. Cara agar mereka bisa masuk ke dalam dunia mimpi orang tersebut adalah menggunakan teknologi militer eksperimental yang sangat rumit. Dan ketika mereka telah memasuki dunia mimpi orang tersebut, mereka harus memastikan bahwa orang tersebut tidak mengetahui bahwa mereka sedang bermimpi. Kali ini tugas Dom sangat rumit sebab dia bukan hanya akan memasuki dunia mimpi seseorang, tetapi dia juga harus menanamkan ide kepada seorang CEO yang merupakan pemegang dari perusahaan terbesar. Tugas mereka kali ini sangat rumit dan berbahaya karena mereka harus memasuki dunia mimpi yang berlapis-lapis dengan konsekuensi dapat terjebak dalam dunia mimpi bahkan sampai mati selamanya. Halo internet, sesuatu hal yang luar biasa ditampilkan di film Inception. Alurnya sangat sulit untuk diterka. Bahkan pemeran utamanya saja, Leonardo DiCaprio, sulit untuk memahami arti akhir dari film ini. Dari segi pengambilan gambar, terdapat sudut-sudut tertentu, sehingga seolah-olah membawa penonton masuk ke dalam film Inception. Dari segi editing, salah satu teknik yang sangat menonjol pada film ini adalah parallel cutting dan cross cutting, dan itu sangat cocok di film ini. Dan juga color grading yang sangat sempurna dan sangat cocok pada film Inception. Jadi, buat film Inception yang emang mayoritas plot filmnya itu terjadi dalam dunia mimpi, udah gak heran lagi kan kalau tema utama mereka itu adalah reality and dreams. Jadi gak cuman para penonton doang yang dibuat bingung mereka tuh ada di dunia mimpi atau enggak, tapi bahkan para protagonis pun sering kebingungan mereka lagi mimpi atau enggak. Makanya mereka tuh suka bawa totem, yaitu benda kecil yang ciri khas uniknya hanya diketahui oleh para pemiliknya. That way when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream. Tokoh yang sering dianggap sebagai antagonis dalam film Inception adalah Mal, istri Dom atau lebih tepatnya proyeksi istri Dom yang telah meninggal dunia. Jadi Dom ini terhantui oleh rasa bersalahnya terhadap Mal, sehingga dia selalu memproyeksikan Mal sebagai sosok yang selalu berusaha menyabotase rencana kelompok mereka. Nolan sendiri mengambil inspirasi dari era di mana film-film seperti The Matrix, Dark City, dan The 13th Floor lagi booming, dan mereka semua tuh konsepnya the world around you might not be the real world. Nolan sendiri awalnya mau bikin film Inception tuh film horor, tapi nggak jadinya film heist. Tapi beda dengan film heist pada umumnya yang fokus kepada actionnya doang, dia mau karakter utamanya itu punya perjalanan emosional yang relatable buat ngegerakin film ini. Jadi setelah nonton film Inception, gue pribadi nemuin beberapa pesan moral yang bisa diambil nih guys. Pertama, don't let your guilt define you. Kita tuh sering banget ngerasa bersalah kan, padahal hal-hal yang terjadi tuh di luar kendali kita.
kalau misalnya emang kita ngerasa bersalah buat sesuatu yang emang salah kita, just apologize and learn from our mistakes supaya kita bisa berkembang dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Tapi kalau misalnya hal itu di luar kendali kita harus jadiin itu titik buat damai sama diri sendiri dan buat gak terlalu terlarut dengan rasa kesalahan kita itu. Kedua, you never know when it's your last goodbye. Salah satu motivasi Dom pengen cepet-cepet nyelesain misi dia itu supaya dia bisa ketemu anak-anaknya lagi. Karena terakhir kali dia pergi dari rumah itu dia gak sempet pamit sama anak-anaknya dan gak sempet buat terakhir kali ngeliat muka anak-anaknya. Makanya guys, kita tuh gak pernah tahu kita kapan bakal terakhir kali ketemu orang. So just use your time wisely and appreciate the people around you. Nah, yang terakhir itu adalah chase your reality. Walaupun di film ini kita tuh sering banget dibikin bingung antara mimpi dan dunia nyata, tapi Nolan tuh sebenarnya udah pernah bilang about the ending of the film. Jadi tuh Dom ini tuh udah berada in his subjective reality. Jadi dia tuh udah gak peduli itu mimpi atau enggak. Yang penting itu tuh the reality that he wants. Nah, Nolan tuh mau ngingetin kita kalau kita tuh jangan sampai nganggep reality is such a sad thing compared to our dreams, karena that's not necessarily true. Kita tuh harus tetap fokus dan bekerja keras to chase the reality that we want. Hai guys, gue Melisa. Di sini gue akan berbagi cerita dengan kalian mengenai film yang udah gue tonton dari segi konteksnya. Penasaran gak nih? Sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar nih dengan nama Christopher Nolan. Apalagi bagi kalian yang pecinta film, terutama film action, fiction, pasti udah nggak asing lagi dengan namanya. Yaps, betul, Christopher Nolan. Christopher Nolan ini yang menyutradarai film Inception pada tahun 2010. Sebelum ada Inception, Christopher Nolan ini juga meluncurkan film The Dark Knight yang penayangnya juga berakhir sukses dan mendapat pujian dari penonton serta kritikus film pada saat itu hingga saat ini. Wah, keren banget gak sih? Tetapi dalam proses pembuatan film yang sukses, itu tidak mudah guys, dan memerlukan waktu yang gak sebentar. Christopher Nolan ini memerlukan waktu selama 10 tahun dalam proses pembuatannya. Wah, lama banget gak sih 10 tahun? Karena untuk membuat film yang menyentuh penonton, menyentuh emosi penonton itu gak mudah, dan memerlukan waktu yang gak sebentar. Cerita gue sampai sini aja, dah. Konteks dalam film Inception ini fokuskan pada rasa bersalahnya Cobb terhadap kematian istrinya yaitu Mal, yang membuatnya menjadi keinget terus sama si istrinya itu. Hal ini dapat dilihat banyak scene di mana Cobb sedang dalam mimpi untuk menyelesaikan misinya. Istrinya tuh selalu muncul dan mencoba untuk menyabotase rencananya Cobb dan teman-temannya itu. Nah, menurut gue, ini berkaitan banget sama kehidupan nyata, dimana ketika kita punya rasa bersalah terhadap orang lain, apalagi kita belum menyelesaikan rasa bersalah itu atau kita belum sempat minta maaf, itu membuat kita jadi kepikiran dan keinget terus sama orang itu, sehingga buat kita mau ngapa-ngapain itu kehalang karena keinget dia dan punya rasa ganjel gitu di hati terhadap orang itu. Gimana nih teman-teman? Mantep banget gak sih ceritanya? Wajar aja sih, karena film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini adalah salah satu film terbaik yang pernah ada. Hal ini dibuktikan dari torehan piala yang film ini dapatkan. Selain itu juga karena ceritanya yang sangat kompleks dan jarang dipakai oleh film-film yang pernah ada, membuat film ini sangat orisinil dan membuat para penontonnya sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena alur ceritanya sangat sulit untuk ditebak. Namun, yang sangat disayangkan adalah kurangnya latar belakang dari para tokoh dalam cerita ini, sehingga mengurangi kesempurnaan dari film ini. Tapi, walaupun begitu, film ini sangat nagih untuk ditonton ulang. Dari segi editingnya, ceritanya, dan akting pemainnya sangat mengagumkan.
Konsep film mimpi dalam mimpi yang ada di film ini sangat orisinil dan dikemas dengan sangat ciamik, membuat film ini sangat direkomendasikan. Nah, itulah tadi penilaian dari kelompok kami yang sudah dinilai dari berbagai aspek yang ada. Gimana nih, kira-kira ada yang tertarik nggak nih nonton film ini? Film ini sangat direkomendasikan loh. Dan mungkin cukup sekian nih dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. See you!